Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Arfan Panandrang dengan stambuk A1Q1 20059, jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Kita masuk kepada pengertian daftar cek masalah. Di sini saya ambil menurut Gibson. Yang dimaksud dengan daftar cek masalah yaitu skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas seseorang yang ingin diamati. Yang kedua yaitu menurut Aiken memandang bahwa daftar cek yaitu bentuk instrumen psikometrik yang paling sederhana yang berisi kata-kata, kalimat atau pernyataan-pernyataan yang berisi kegiatan-kegiatan atau pikiran-pikiran atau kegiatan individu yang sedang menjadi fokus perhatian atau sedang diamati. Yang dapat kita pahami dari pengertian daftar cek masalah, saya misalkan saya menjadi dalam sebuah sekolah, saya ditugaskan menjadi seorang guru BK untuk mengetahui masalah daripada anak, misalnya si anak A. Dalam hal ini saya akan menyodorkan sebuah daftar cek masalah. Misalnya dalam sebuah daftar cek masalah itu saya isi dengan beberapa kemungkinan masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Dan dari beberapa poin masalah di situ ada beberapa list yang akan di checklist oleh siswa tersebut. Misalnya dalam daftar cek masalah itu isinya berupa kemungkinan masalah yang dialami yaitu motivasi. Berisi poin-poinnya itu berisi pertama yaitu saya malas belajar. Yang kedua, saya orang yang mengantuk pada saat belajar. Nah, dari list tersebut siswa dapat menceklis mana saja yang menjadi masalah yang dialami, sehingga saya dapat menarik kesimpulan dari beberapa masalah yang diceklis. Bisa ditarik kesimpulan manakah yang paling dominan diisi. Misalnya dalam masalah A, B, dan C, yang paling banyak di checklist dari anak tersebut yaitu pada masalah yang A, yaitu misalnya masalah pada motivasi. Kita lanjut ke manfaat daftar cek masalah. Yang pertama yaitu memudahkan individu mengungkapkan masalah yang sedang atau pernah dan sedang dialami. Maksudnya yaitu ketika kita memberikan daftar cek masalah yang berisi beberapa kemungkinan masalah yang dialami oleh orang tersebut. Nah, list-list yang saya isi dalam daftar cek masalah tersebut bisa memudahkan orang tersebut untuk mengingat masalah-masalah yang sedang atau pernah dialami orang tersebut. Yang kedua, memudahkan sistematis jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain. Maksudnya yaitu memudahkan kita untuk mengurai kembali data-data daripada daftar cek masalah tersebut. Yang ketiga, penunjuk tentang skala prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu atau kelompok pada saat itu. Maksudnya ketika kita memberikan daftar cek masalah kepada seorang siswa, di situ terdapat beberapa kemungkinan masalah yang dialami. Nah, pada saat pengisian daftar cek masalah, di situ ada masalah yang lebih dominan diisi oleh siswa. Nah, kita bisa memfokuskan pada masalah tersebut yang paling banyak diceklis oleh siswa tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis daftar cek masalah. Daftar cek masalah di sini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu daftar cek masalah perorangan dan daftar cek masalah kelompok. Daftar cek perorangan yaitu daftar cek yang memfokuskan pada satu orang saja untuk mengetahui masalah pada satu individu. Misalnya dalam sebuah kelas kita ditugaskan untuk mengetahui masalah dari si A, maka kita hanya memfokuskan daftar masalah tersebut pada siswa A tersebut. Daftar cek masalah kelompok yaitu daftar cek yang memfokuskan lebih dari 2 orang. Misalnya dalam sebuah kelas itu kita
ditugaskan untuk mengetahui masalah terbanyak dalam kelas tersebut. Maka saya di situ memberikan daftar cek untuk semua kelas dan mengambil perbandingan dari semua siswa yang mengisi daftar cek tersebut. Misalnya dalam sebuah kelas itu lebih banyak yang mengisi daftar cek masalah terkait dengan masalah motivasi. Nah, saya dapat simpulkan di situ dalam sebuah kelas itu memiliki lebih dominan memiliki masalah terkait motivasi. Ciri-ciri daftar cek masalah. Yang pertama, bersifat kuantitatif. Maksudnya bersifat kuantitatif yaitu dalam sebuah daftar cek masalah itu terdapat sebuah skala perbandingan berupa angka. Misalnya dalam sebuah daftar cek masalah yaitu ada masalah A, B, dan C. Pada kemungkinan masalah A memiliki skor dengan rata-rata 40%, yang masalah B memiliki skor dengan 30%, dan masalah C memiliki skor dengan 70%. Nah, di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa masalah yang terbanyak di checklist yaitu masalah C dengan skor perbandingan yaitu 70%. Mungkin itu yang dimaksud dengan kuantitatif. Yang kedua, sesuai tujuan yang ditetapkan. Maksudnya yaitu ketika saya melakukan sebuah penelitian dan menegakkan sebuah daftar cek masalah, maka saya sudah harus mengetahui apa tujuan saya mendirikan daftar cek masalah tersebut. Misalnya saya ingin mengetahui masalah yang dialami oleh orang tersebut, si A misalnya, dan saya mencurigai anak tersebut memiliki masalah terkait motivasi, maka daftar list yang saya tulis yang saya isi dalam daftar cek masalah tersebut harus berkaitan dengan masalah motivasi yang saya pilih, yang saya curigai tadi. Mungkin seperti itu. Yang ketiga yaitu disusun secara sistematis, mungkin lebih bersifat terstruktur dan mendetail. Yang keempat yaitu memiliki format yang baik dan praktis. Maksudnya yaitu dalam sebuah daftar cek masalah tersebut memiliki petunjuk yang memudahkan orang tersebut mengisi daftar cek masalah tersebut. Yang kelima, dapat diadministrasikan dengan mudah. Demikianlah pemaparan materi terkait daftar cek masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.